PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas. Nah, apakah ini perubahan besar ataukah optimisme baru lagi? Kita akan bahas bersama manajer Timnas Sumarji dan juga analis sepak bola Ihsan Mahar yang telah hadir di studio. Selamat malam Pak Marji, Mas Ihsan. Malam juga. Iya, selamat malam Mas. Pak Marji, saya ke Pak Marji dulu. Satu kalimat dulu pertanyaan untuk Pak Marji. Kenapa harus John Hartman? Jadi kalau ditanya kenapa harus John, yang pertama ini sudah melalui proses yang sangat panjang. Ya. Dikarenakan memang kami ingin dari PSSI menginginkan memilih pelatih yang sesuai dengan karakter apa yang kita inginkan, sesuai dengan budaya kita dan mau mengerti tentang budaya kita. Dikarenakan kan kita ini tidak hanya memikirkan bagaimana pemain-pemain lokal, tetapi juga kita harus memikirkan pemain-pemain dari diaspora, sehingga itu kita jadikan satu untuk bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dikarenakan kan memang tujuan kita untuk memilih John ini adalah goalnya adalah untuk 2030 untuk Piala Dunia. Ya, lolos ke Piala Dunia. Oke, itu apa ya? Main target begitu ya. Target utama memang 2030, tapi ada momen-momen sepak bola besar yang juga akan dilalui oleh John Hartman mulai dari bulan Maret ya, kalau salah ya, bulan Maret, lalu juga nanti Piala Asia dan lain sebagainya. Saya ke Bung Ihsan kalau gitu. Ini pertanyaan yang saya tadi lontarkan di awal. Ini perubahan besar untuk sepak bola Indonesia atau hanya optimisme baru? Karena kalau optimisme baru kita sudah pernah mengalaminya ya di era STY, Patrick Kluivert dan sebelum-sebelumnya. Iya, saya masih melihat ini karena saya melihat supporter juga tidak terlalu hype seperti kita tahu ketika era Patrick Kluivert ini seperti di era Sintayong di akhir 2019 lalu. Jadi semua masih wait and see, semua masih menunggu. Jadi kita bisa bilang sekarang masih ada asa baru atau ada harapan baru di timnas Indonesia karena kita punya mimpi besar ke Piala 2030. Tapi saya tekankan juga di sini bahwa yang tadi Reddy juga sebutkan bahwa masih ada di antara itu masih seharusnya ada jangka pendeknya. Terlepas kita punya mimpi besar ke Piala Dunia, tapi di tahun ini kita ada FIFA Series yang saya rasa itu akan menjadi bagaimana kita melihat permainan Hartman seperti apa. Apa yang ada di benaknya yang tadi dia sampaikan, cita-cita dia untuk timnas. Yang kedua juga kita punya di pertengahan tahun ini di bulan Juli nanti ada Piala ASEAN Championship atau kejuaraan ASEAN yang itu sangat bisa menjadi setidaknya menghilangkan Hartman dari bayang-bayang pendahulunya. Karena kita tahu belum ada pelatih yang bisa membawa kita juara di kejuaraan ASEAN yang sudah lama kita nantikan. Jadi memang kita setidaknya kalau Hartman seandainya di pertengahan tahun ini langsung bisa memberikan trofi juara, turnamen bergengsi di level Asia Tenggara atau level regional, tentu ini akan jadi sangat-sangat positif dan tentu akan meningkatkan dan mencintai, supporter akan lebih mencintai Hartman, terutama untuk menyambut di Piala Asia 2027, begitupun juga di kualifikasi Piala Dunia yang mulai kira-kira September atau Oktober 2027. Oke, Pak Marji tadi langsung mengutarakan main targetnya. Target utamanya adalah Piala Dunia 2030, tapi tadi kata Bung Ihsan ada apa ya, event-event yang harus dilalui oleh John Hartman yang juga harus dilalui dengan kesuksesan gitu. Nah, apakah PSSI juga memasang target langsung ke Piala Dunia atau memang ada fokus bertahap seperti yang diutarakan Bung Ihsan tadi, Pak Marji? Begini, pelatih itu ya kita juga harus bisa menyampaikan itu secara realistis. Ya. Kalau kita tidak realistis, terlalu berbicara membumbung tinggi, nanti hasilnya tidak sesuai, itu kan juga akan jadi masalah. Maka yang bisa saya katakan, sejak awal kami interview kepada John berkaitan dengan event-event yang memang di luar kualifikasi Piala Dunia, itu juga menjadi keinginan kita semua untuk bisa mendapatkan prestasi sesuai apa yang diharapkan. Tetapi yang harus diingat bahwa semua itu kan butuh tahap yang penyesuaian yang memang membutuhkan waktu. Contoh saya karena kebetulan juga dari awal dulu dari Sintayong saya juga ikut, sehingga saya tahu betul tahapan itu harus dilalui gitu. Kalau
kalau kita langsung menginginkan dalam bulan Maret, habis itu bulan Juni, AFF, kita ditarget untuk juara. Ini ya saya tidak bisa bicara apa-apa gitu. Kenapa? Karena kalau berbicara target di tim ya, sekali lagi target di tim, tentu kami juga menginginkan yang terbaik, ya kepinginnya juara gitu. Tapi target di tim, kan gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara jangka panjang, semua itu ada tahapannya. Semua ada tahapannya. Jadi sekali lagi, ini butuh pengertian kita semua. Jangan sampai pelatih baru datang di target Maret, harus menang semuanya, terus nanti berikutnya AFF harus juara. Ya ini kan, ya saya juga tidak bisa berkata apa-apa kalau begitu. Artinya, sebenarnya begini, saya perlu sampaikan. Intinya bahwa tadi setelah preskon itu kan saya sudah bicara panjang lebar sama John berkaitan dengan apa yang terjadi di timnas, mulai dari kualifikasi round 1 sampai dengan round 4. Saya bercerita tujuannya supaya tahu kondisi realnya sehingga bisa dijadikan evaluasi John untuk memperbaiki. Dan baiknya si John sendiri ternyata dia sudah mengikuti itu semua apa yang saya sampaikan dan dia langsung menyampaikan kepada saya, Pak Marji, inilah kemarin itu kekurangannya. Harusnya balance-nya itu dilakukan. Sehingga semua menurut saya saya apresiasi dan saya surprise lah apa yang disampaikan John kepada saya. Mudah-mudahan ini aura positif gitu. Mudah-mudahan aura positif, tetapi tetap harus kita mulai dari tahapan-tahapan tadi. Tidak bisa langsung dihajar pakai target-target tahun ini harus juara ini, tahun ini harus menang ini ya. Tolong semuanya saling mengerti. Tetapi ingat bahwa kembali lagi kalau berbicara di tim, ya kita inginnya ya prestasi yang terbaik kan begitu. Ya kalau kita ingat timnas Kanada juga yang ditangani Hartman pada Piala Dunia 2022 ya, dan tahun-tahun sebelumnya bahkan jauh sebelum Piala Dunia itu juga kacau balau sepertinya. Ini kan butuh waktu yang cukup panjang gitu ya untuk membangun tim. Pak Marji, saya juga ingin bertanya soal tadi saya tertarik dengan John yang mengontak satu persatu pemain ya. Ada 60 pemain. Ini kan start yang positif ya. Ini in person dia berkomunikasi dan sempat mengatakan juga bahwa kekuatan Indonesia itu adalah keberagaman itu sendiri karena ada diaspora, ada pemain lokal. Nah, apa komunikasi yang dibangun? Boleh juga dibocorkan kita. Apa yang komunikasi yang dibangun oleh Hartman dan apa tujuannya? Ya. Jadi memang saya kontak ke J juga, kapten tim, dan beberapa memang mereka semua sudah diajak bicara sama John. Ya intinya sebenarnya sama dengan saya. Tanya berkaitan dengan mental setelah tidak lolos itu seperti apa, mentalmu dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan secara real kepada John. Intinya bahwa kita ini ingin membangun tim ke depan dengan ingin tahu apa sih permasalahan yang terjadi di dalam tim itu sehingga ke depan bisa kita perbaiki. Dan itu real memang dia lakukan dan ya saya apresiasi lah kepada John. Dia langkahnya ternyata lebih cepat lah dari apa yang saya bayangkan. Ya, ini first impressionnya memang banyak menarik simpati seperti ya publik sepak bola Indonesia. Menurut Anda apa? Ya kalau orang bilang walk the talk-nya John Hartman itu ya apa yang harus dibuktikan untuk pertama kali? Ya yang pasti bagaimana dia seperti tadi Pak Marji juga sebut bagaimana membenahi dulu nih kondisi mental, psikologis pemain. Kita tahu bahwa setelah perjalanan yang cukup panjang kualifikasi kemarin akhirnya berakhir dengan tanpa hal yang positif. Jadi ini tentu bagaimana memugar kembali kondisi dalam tim. Kita tahu bahwa nanti di bulan Maret misalnya itu akan jadi pertemuan pertama yang akan mengumpulkan para pemain untuk laga resmi bersama timnas yang akan menjadi debut Hartman bersama anak asuhnya. Apa yang dimulai Hartman dengan mengontak itu juga seperti yang dilakukan bersama Kanada 2021 lalu. Bahkan dulu lebih parah lagi kondisi Hartman. Di 2021 di training camp pertamanya dia di Spanyol, itu ada berantem dua pemain senior. Ada konflik internal. Ada konflik internal yang benar-benar adu jotos di atas lapangan di sesi latihan pertamanya bersama Hartman. Dan Hartman bisa mengatasi itu hingga akhirnya dia bisa membentuk tim Kanada yang kuat dan bisa lolos untuk pertama kali ke Piala Dunia pada 36 tahun ya, terakhir gitu kan. Dan saya juga kebetulan sempat juga berkesempatan melihat langsung Hartman bagaimana dia melatih dan juga konferensi pers di Piala Dunia 2022 lalu di laga pertama Kanada melawan Belgia.
memang pelatih ini terlihat santai tapi perangannya tuh sangat tegas di atas lapangan. Bagaimana dia punya ide yang ingin dia transformasikan ke anak asuhnya. Dan jelas apa yang dia inginkan tuh pemainnya harus bisa pahami. Dan dia memintanya itu tidak dengan cara yang kita tahu, cara yang otoriter atau seperti apa. Tapi dia benar-benar cara modern. Latar belakangnya juga sebagai dosen, sebagai guru olahraga itu juga membantu dia bagaimana melakukan pendekatan. Dan itu saya lihat dulu di Qatar dan semoga itu juga bisa kita saksikan bersama timnas Indonesia. Ya, dan dia tidak hanya lakukan di timnas pria, sebelumnya di timnas, timnas perempuan ya. Kanada juga Selandia Baru, kita tahu juga bagaimana Selandia Baru dan Kanada sebelum bersama era dia di sangat inferior di mata dunia, tapi bisa dia bawa ke Olimpiade dan cukup berbaik bermainnya. Dan muncullah nama Anthony Davis yang diterbitkan oleh John Herdman yang bermain untuk Bayern Munchen dan juga andalan timnas Kanada. Mungkin nanti John Herdman bisa memunculkan Anthony Davis di Indonesia ya. Semoga. Tadi saya tertarik juga dengan komunikasinya Herdman dengan timnas Kanada yang awalnya Coach Balo bisa ditata. Tapi saya ingin tanya juga, apa yang kira-kira tidak akan ditemui John Herdman di Indonesia seperti halnya menangani Kanada? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again, all the best and see you soon. Hi Coach John Herdman, congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda, let's fulfill our dreams together and sampai jumpa di Mare. Hi Coach, welcome to our national team. Glad to have you here. See you soon. Coach John Herdman, welcome to Indonesia. I want to wish you all the best. Let's make Garuda to fly higher. Halo Coach, selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Semoga diberi kelancaran dan sukses. See you soon. Halo Coach, Beckham di sini. Selamat datang di Tim Nasional Indonesia. Bawa terbang tinggi Garuda. Hai Coach, selamat datang di Timnas Indonesia. Semoga kita bisa sukses bersama. See you soon. Hello Coach John, I am Mauro. I hope to work together soon and I wish you good luck in Indonesia. Ini sengaja banget nyantumin Beckham sama Rido yang habis Klasiko kemarin ya di GBLA. Oke, tadi saya bertanya soal konteksnya tantangannya John Herdman di Indonesia ya. Apa yang kira-kira tantangan yang akan dihadapi John Herdman di Indonesia yang tidak ia jumpai di Kanada, di timnas Kanada? Iya, yang pasti bagaimana kita mengelola talent pool kita. Kita tahu meskipun kemarin Herdman sudah mengontak 60 pemain, tapi dengan tantangan yang dia sekarang, kualitas tentu Kanada yang sekarang adalah Kanada yang bisa kita bilang bahwa mereka generasi emas. Herdman didukung itu. Bermain seperti Alphonso Davies meskipun ketika Herdman masuk usianya masih remaja, saat itu belum genap 19 tahun. Ada juga Jonathan David. Dua pemain itu pemain paling muda yang diorbitkan Herdman, debut dan bisa mencapai caps lebih dari 39 pertandingan bersama Herdman. Dan mereka itu adalah generasi-generasi yang hadir lewat pembinaan di Eropa. Dan itu pun juga yang bisa, semoga itu jadi tantangan terbesar Herdman menurut saya, bagaimana dia mengasuh talent pool. Dikatakan misalkan liga bagaimana, menariknya justru Liga Kanada tidak punya liga profesional yang sangat kuat. Tim-tim terbaik mereka justru bermain di MLS ya, gabung ke Liga Amerika. Ya kan, ada Whitecaps segala macam. Jadi memang secara kompetisi Herdman sudah memahami itu dan dia tahu di Kanada itu tantangan seperti itu dan dia bisa kelola itu. Pemain-pemain terutama keturunan yang bermain di Eropa dia orbitkan dan dia maksimalkan dengan baik. Kita punya itu semua. Di luar sisi tantangan selanjutnya bagaimana dia akan meramu tim U23 yang dia juga pegang untuk di Asian Games tahun depan. U23 kenapa? Karena kita tahu tantangannya ini juga sangat besar. Kita baru lihat semalam bagaimana Vietnam bermain di Piala Asia U23, bermain dengan rekor sempurna, terakhir menyingkirkan Arab Saudi bahkan 1-0 tim tuan rumah, mengalahkan Jordan dan juga Kyrgyzstan untuk lolos ke babak fase gugur Piala Asia U23 yang notabene mereka adalah bisa dikatakan sekarang tim U23 terbaik yang ada di Asia Tenggara dan bagaimana Herdman di satu sisi di Indonesia U23 kita kurang cemerlang dalam 1-2 tahun terakhir. AFF kejuaraan ASEAN 2 tahun lalu kita gagal dengan pemain U22 saat itu bersama Coach Sinteyong. Kemarin juga target mempertahankan
emas juga gagal. Jadi bagaimana Herman memugar kembali nih bagaimana tim-tim terutama regenerasi pemain muda kita dan juga bagaimana tetap menjaga ritme pemain di timnya senior. Setidaknya jangan mereka hanya puas dengan kondisi sekarang, bagaimana mereka bisa step up. Kita punya Jay Ijes, punya Calvin Verdong juga. Bagaimana juga Kevin Dix sekarang jadi pemain Asia dengan pencetak gol terbanyak kedua di Liga Jerman. Back yang paling subur di Liga Jerman sekarang. Bagaimana mereka tidak boleh membantu Herman bisa membantu mereka untuk naik level lagi lah. Karena usia-usia mereka sekarang untuk di 2030 nanti mereka baru akan masuk usia emas. Dan ini kita talenta yang terbesar kita semua. Dan bagaimana itu harus didukung semua, tidak cuma pemain diaspora di Eropa tapi juga lokal ini. Bagaimana Herman juga di satu sisi saya juga ingin menyoroti bagaimana tidak hanya Herman mencari asisten pelatih, tapi juga mendukung ekosistem seperti analis. Banyak analis-analis baru, analis-analis muda yang sekarang mereka juga membantu tim meramu strategi dan juga membantu scouting segala macam, dan itu yang harus diorbitkan Herman. Semoga dia bisa membantu setidaknya tidak hanya taktikal dan juga prestasi, tapi juga mengembangkan sumber daya manusia sepak bola kita semakin baik. Ya, staf kepelatihan tadi juga komitmen staf kepelatihan merekrut individu-individu lokal, asisten-asisten pelatih lokal yang akan diberdayakan oleh Herman di staf kepelatihan. Pak Marji, saya beranjak ke gaya bermainnya John ini ya. Saya tahu atau saya yakin badan tim nasional juga sudah memahami betul bahwa gaya bermain Herman ini dikenal disiplin, intens begitu ya Pak Marji ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah badan tim nasional juga sudah melihat karakter ini cocok dengan mayoritas pemain-pemain timnas kita, Pak Marji? Kita memutuskan mengambil John ini kan salah satu juga yang menjadi pertimbangan adalah disiplinnya John ini. Dan tadi ketika saya berbicara panjang lebar dengan John juga salah satu yang kita bahas adalah soal disiplin, mental. Jadi membangun disiplin dan mental itu kan bagian daripada karakter kita kan. Nah itulah yang harus kita bangun kembali. Karena kan kemarin boleh dikatakan ketika sebelum John ini kan era Patrick kan terlalu slow, terlalu rileks, sehingga kan juga dampaknya tidak baik kepada pemain diaspora maupun juga pemain lokal. Sehingga itu bagian terpenting yang harus dibenahi, dan tadi John sudah menyampaikan secara utuh kepada saya bagaimana menyeimbangkan itu supaya jadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk menghadapi perjalanan timnas ke depan. Oke, Bung Ihsan, saya masih bicara soal gaya permainan John. Sektor yang paling cepat bisa ditingkatkan Herman, kira-kira organisasi bertahan, transisi atau mental bertanding? Yang paling diutamakan Herman bagaimana bertahan dan juga transisi. Karena dua hal itu yang saya melihat bahwa saya mengamati bagaimana ketika dia melatih Selandia Baru dan juga Kanada Timnas Putra, bagaimana dua hal itu menjadi kunci dari permainan. Karena Herman akan bermain mengutamakan direct play, jadi dia butuh back yang kuat dengan formasi 3 back sejajar dan 5 ketika bertahan. 3-4-3 dan 3-5-2 adalah formasi yang paling favorit dia gunakan ketika terutama menghadapi tim-tim yang secara notabene kualitas permainan lebih baik. Dan kita di Indonesia menghadapi tim-tim Asia dengan target besar Piala Dunia 2030 tentu akan bermain seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan, bisa dibandingkan lebih mirip Patrick atau Milbetsin, saya melihat akan lebih mirip Sim dari main kita bersama John Herman kali ini. Oke, dengan disiplinnya yang intens ya, di berbagai lini, di sejumlah lini di sepak bola Indonesia. Saya ke Pak Marji lagi terakhir. Pak Marji, tadi kan Herman sudah menyinggung akan memberdayakan individu-individu lokal untuk asisten pelatih. Sudah ada nama-nama kira-kira yang dibidik sama dia, Pak Marji? Ya, sudah. Jadi kita juga berbicara kaitannya dengan siapa sih asisten-asisten yang akan dipakai atau mendampingi John. Saya sudah sampaikan cukup banyak di kita. Dan sesegera mungkin besok atau lusa akan saya kasihkan nama-namanya. Dan setelah itu dia nanti John akan hunting, ya akan datang ke pertandingan-pertandingan di Liga Super kita, sehingga nanti akan dia tahu dan dia mungkin akan bicara langsung, karena intinya bahwa saya akan menyampaikan beberapa nama dibarengi dengan statistik kinerjanya asisten-asisten atau pelatih-pelatih yang saat sekarang ini ada di beberapa klub, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Nah, setelah itu nanti John akan interview masing-masing, akan dilihat dari semua sisi. Intinya John sangat terbuka sekali dan memang akan dibutuhkan banyak pelatih lokal yang akan mendampingi John. Oke, satu lagi terakhir, benar-benar terakhir nih Pak Marji. John nanti diberi keleluasaan untuk menentukan pemain nggak Pak Marji ya? Termasuk soal misalnya ada kemungkinan naturalisasi baru gitu?
Iya, tadi juga bicara. Jadi Oke. intinya sebenarnya selama ini kita tidak pernah intervensi berkaitan dengan itu. Oke. Pure semuanya 1000% itu adalah pilihan pelatih. Sehingga kalau pelatih menginginkan A, tadi juga dibahas kita butuh ke depan ketika nanti kita kualifikasi mungkin di round 2 pasti kita sudah harus memperbaiki berkaitan dengan grid yang harus kita cari berkaitan dengan diaspora. Sehingga ke depan John akan betul-betul mencari dan dia akan berbicara sendiri dengan pemain yang diharapkan bisa bergabung dengan kita. Intinya bahwa kita berikan keleluasaan seluas-luasnya kepada John untuk memilih pelatih, untuk memilih pemain diaspora dan juga memilih asisten pelatihnya dia. Ya, akhir Januari udah bisa lengkap staf kepelatihan ya Pak Marji ya? Ya mungkin kalau akhir Januari kayaknya Masih terlalu mepet ya? Saya masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Intinya sih mari kita berikan John keleluasaan untuk benar-benar memilih begitu ya orang-orang yang tepat yang bisa mendampinginya, termasuk juga scouting pemain-pemain yang pas dipilih untuk berbagai event internasional yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Terima kasih Pak Marji sebagai Ketua Badan Tim Nasional Indonesia dan juga Ihsan Mahar, analis sepak bola dari Harian Kompas, sudah berbagi analisis dan perspektifnya malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.